Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih bahas potensi ancaman dan mitigasi varian Omikron ya. Masih ditemani Dr. Meta Melvina, vaksinator in Harmony Clinic, tim advokasi vaksin COVID-19 ID. Tadi sempat terpotong jeda nih dokter. Tadi ada sedikit kendala ya begitu ya. Sampai payung. Nah, mungkin ada juga di luar sana yang mungkin udahlah nggak apa-apa terpapar Omikron, toh cuma pilek-pilek biasa aja, isolasi mandiri sendiri aja deh dokter, nggak usah vaksin, udah vaksin 1 udah cukup deh gitu, vaksin 2 nggak usah. Gimana nih dok tanggapannya? Jadi iya, kalau misalnya ada yang bilang betul memang ya udah kan kayak flu aja, jadi karena juga nggak apa-apa lah, itu bakal ringan gitu ya. Yang pertama, ini saya mau bahas tentang 5 hal ya. Pertama, Omikron itu tidak selalu ringan. Kalau ringan, nggak ada yang meninggal gitu ya. Nah, memang yang meninggal itu yang kemarin kasus di Indonesia itu yang ada komorbid ya kan. Nah, tapi kalau kita kena, mungkin kita seorang yang sehat, bener nggak ya. Jadi kalau kita kena mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana jika kita kena, kemudian kita tuh nularin orang-orang kelompok rentan tuh yang kedua ya. Kelompok rentan ini adalah kelompok yang sangat berisiko untuk mengalami COVID yang menjadi berat gitu, terus akhirnya ada long COVID dan kemudian efek lain adalah meninggal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga gitu, kita jangan, kalau bisa tuh nggak kena COVID gitu. Karena apa? Karena kita kan nggak rela ya untuk menderita long COVID-nya gitu. Dan ternyata long COVID itu diderita 70% pasien dewasa ya yang kena COVID, itu 70%-nya mengalami long COVID. Dan bukan berarti pada anak itu lebih ringan gitu ya, ringan nggak apa-apa kan, anak-anak lebih kuat daya tahan tubuhnya. Dan data di UK ya, ini di UK itu ada data 1 dari 7 anak yang mengalami COVID, dia itu mengalami long COVID gitu. Long COVID itu apa sih? Gejala yang berkepanjangan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa sampai 12 bulan gitu ya. Nah, itu ada gejala lelah, jadi gampang capek gitu ya. Biasanya bisa ngelakuin banyak aktivitas, sekarang nggak. Kemudian ada pusingnya kok lama ya, sakit kepalanya kok lama, terus susah sakit kepala. Itu kan menurunkan produktivitas, menurunkan juga kemampuan belajar anak ya. Kemudian gangguan konsentrasi, dan itu ada banget, atau brain fog gitu pada COVID. Saya sendiri sebetulnya pernah kena COVID gitu, dan saya tahu rasanya brain fog kayak apa, kayak orang nggak nyambung gitu ya. Dan saya sekarang kalau menangani pasien saya yang brain fog juga, saya langsung, oh ini lagi brain fog nih, lagi kena gangguan konsentrasi gitu ya. Misalnya udah dikasih tahu, nanti cek lab hari Kamis ya Pak ya gitu, terus nanti dia bilang, oh ya, jadi kita cek labnya hari Rabu ya dok. Itu kan jadi gimana ya gitu. Nah, itu tuh ada gitu yang kayak gitu. Udah gitu kita jadi ngomong apa, kok jadi ingetnya kemana gitu. Nah, itu ada brain fog. Nah, kalau misalnya anak-anak atau orang yang masih belajar mengalami seperti itu kan gangguan konsentrasi banget ya. Nah, kita padahal sekarang lagi PTM, pengen supaya anak-anak itu bisa sekolah di sekolahan dengan seperti dulu gitu kan. Nah, tapi learning loss yang pengen kita capai gitu ya dengan PTM itu akan menjadi bisa benar-benar loss juga karena masalah long COVID-nya si anak itu kalau kena COVID gitu ya. Nah, kemudian faktor yang keempat lagi, kenapa jangan sampai kena COVID gitu, kalau bisa gitu ya jangan kena, itu kalau semakin banyak spreadingnya cepet banget gitu ya varian ini, itu fasilitas kesehatan juga bisa kolaps loh gitu. Karena apa? Walaupun nggak semuanya harus dirawat ya, kalau gejala ringan mungkin bisa isolasi di rumah, tapi kan terpantau, harus ada yang memantau gitu kan. Nah, itu bisa kekurangan dokter gitu. Sekarang satu di Indonesia ada dokter berapa sih? Berapa banyak yang bisa melakukan telemedicine? Terus 1 hari telemedicine yang mampu dilakukan 1 orang dokter tuh berapa pasien gitu. Nah, kalau jumlah pasien yang melebihi itu, yang lain siapa yang melayani gitu, ya kan? Nah, itu akan menjadi, walaupun pemerintah bilang kita nggak akan kolaps kok, ya iyalah, karena kita tahu lah pemerintah kita bagus kok untuk memanage itu gitu ya. Tapi akan ada exhausted itu, tenaga kesehatan yang kelelahan itu kan nggak boleh, tenaga kesehatan tuh nggak boleh lelah gitu kan. Kalau saya udah terlalu lelah itu bisa salah gitu kan. Semua orang kalau terlalu lelah juga salah ya nggak gitu. Nah, itu kan nggak boleh seperti itu, karena industri kesehatan itu adalah industri yang zero fault. Jadi kalau pada produksi produksi kayu, produksi barang gitu, kalau masih ada cacat produksi masih boleh, tapi kalau di kesehatan kan nggak boleh ada kesalahan sama sekali gitu ya.
Nah, itu faktor-faktor itu kan harus dibikin perencanaan dari sekarang gitu. Nah, kemudian kenapa alasan lain kalau bisa nggak kena COVID? Karena dengan semakin banyak orang yang kena COVID, peluang untuk terbentuknya varian baru yang seperti kita tadi omongin, kenapa sih virus mutasi di awal ya? Bagi yang kelewat nonton lagi nanti ya. Diulang lagi ya. Nah, peluang terbentuknya varian baru itu lebih tinggi gitu karena virusnya masuk ke tubuh orang makin macam-macam. Jadi mutasinya juga pasti lebih cepat lagi. Makanya kenapa itulah alasan-alasan lebih baik kita tetap sehat dan menjaga kesehatan kita daripada kita memaparkan diri pada COVID. Dan menularkan COVID kepada orang lain yang penerimaannya berbeda tadi ya dokter ya. Nah dokter sebelum kita ke pertanyaan pemirsa nih pengen tahu juga nih, lalu kalau misalnya ditanya pentingnya nih vaksinasi bagi anak, dewasa atau lansia nih lebih penting untuk yang mana sih dok? Ya, vaksinasi pada lansia memang masih digencarkan gitu ya oleh pemerintah gitu. Karena jumlah lansia itu belum semua masih berapa persen ya? So kalau saya nggak salah lihat itu data itu 40 sekian persenan juga tuh lansia yang baru divaksinasi. Jadi masih ada 60% lansia yang masih belum tervaksinasian ya, 50% lebih lagi. Soalnya itu 40 lebih angkanya. Nah, kenapa mereka penting? Karena kalau mereka kena COVID itu biasanya lebih lama sembuh dan lebih cenderung kena yang sedang dan berat karena mereka pada usia lansia sudah mulai ada komorbid gitu. Bukan berarti muda juga pasti nggak kenapa-napa karena muda juga ada yang punya komorbid ya kan gitu. Nah, tapi lansia itu penting banget gitu untuk divaksinasi. Makanya jadi kalau masih ada yang punya lansia belum divaksinasi jangan takut karena nanti kalau divaksinasi ada efek samping atau apa. Nah, kena COVID lebih parah gitu. Efeknya kalau mereka kena COVID itu bakal lebih parah gitu ya. Ketimbang efek samping si vaksinnya sendiri yang sebetulnya ringan dan jarang terjadi yang berat. Nah, kemudian untuk kelompok rentan adalah orang-orang yang punya penyakit dan anak-anak juga termasuk ya karena anak-anak kemarin-kemarin kan belum divaksin. Nah, sekarang udah mulai bisa vaksin mulai dari 6 tahun ya kan. Nah, tapi masih ada kelompok yang meragukan vaksinasinya, kemudian yang masih kayak belum berani untuk divaksinasi atau memang anti vaksin gitu. Jadi ada yang ragu-ragu, ada juga yang anti vaksin gitu, nggak mau vaksin. Nah, kalau kita melihat ke depannya, kalau seandainya ya itu long COVID pada anak 1:7, apa kita rela anak kita kehilangan konsentrasi untuk gurunya ngomong apa, penerimaan di dianya berapa persen gitu yang masuk ya kan? Ya. Nah, jadi itu perlu gitu. Nah, sementara usia produktif sendiri ya antara 20 sampai 35 40 tahunan itu sebetulnya mereka adalah kelompok yang cukup kuat gitu ya. Bukan termasuk kelompok rentan, tapi mereka ini adalah orang-orang yang mobile. Jadi karena mereka bekerja, mereka meeting, mereka harus makan di tempat kerja gitu kan. Nah, itu karena mereka mobile dan aktivitasnya banyak, jadi kecenderungan untuk spreading di antara mereka itu tinggi. Sementara mereka nanti tinggal bersama orang-orang dengan kelompok rentan. Jadi mereka juga perlu divaksinasi. Jadi semuanya itu perlu dapat vaksin, perlu punya kekebalan. Gitu ya. Jadi jangan takut sama efek sampingnya, karena sebetulnya efek samping yang terjadi itu kan kalau setiap kali divaksin kita ada nomor telepon tuh di bawahnya yang bisa dihubungi. Telepon aja gitu kalau misalnya ada efek samping, oh ini kok kayaknya nggak normal ada efek sampingnya gitu ya, misalnya ada deg-degan, ada sakit dada, ada apa, itu bisa hubungi dokter yang di bawah itu, ada penanggung jawabnya untuk setiap kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Sampai saat ini yang terlapor ada 300 lebih gitu ya kasus gitu, dan ternyata sebetulnya yang meninggal itu sudah dikaji oleh Komnas KIPI ya, dan tidak berhubungan dengan vaksinasi, mungkin berhubungan dengan penyakit lainnya yang tidak ketahuan sebetulnya. Oke, dan diperparah ketika misalnya dia terpapar COVID tadi ya dokter ya. Oke dokter, kita mau coba nih ke pertanyaan pemirsa yang sudah banyak sekali nih dokter di kanal YouTube sultantv.com. Mungkin beberapa bisa kita bacakan dan juga bisa dijawab oleh dokter. Nah, pertanyaan yang pertama dokter,
masker nih, soal masker katanya nih dokter, apakah kemudian jika masker saja tidak cukup untuk hindari Omikron, apa yang kemudian harus dilakukan dok ketika misalnya kita berada di fasilitas umum atau di ruang terbuka yang banyak orang? Oke, jadi sebetulnya kalau kita melakukan proteksi dengan prokes itu ya, prokes 5M itu sebetulnya seperti sandwich, cheese sandwich. Pernah lihat itu keju itu ya. Keju itu kan suka ada bolong-bolongnya tuh. Ya. Kalau kita potong bolongnya sebelah keju itu kayak dipotong bolong sebelah sini. Dipotong lagi sebelah situ bolongnya sebelah sini ya kan. Ya itu sama proteksinya, tapi pada akhirnya dia jadi satu bongkahan keju gitu, ya kan. Nah, itu kalau misalnya kita pakai masker, kita bisa memproteksi sekian persen tergantung maskernya, ya kan. Terus nanti dengan vaksinasi kita terproteksi juga gitu, berapa persen. Nah, terus dengan kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, itu juga akan mengurangi kemungkinan kita untuk terpapar COVID gitu ya. Saya sendiri pegang pasien COVID, tapi saya waktu kemarin ketularan itu bukan dari pasien. Karena apa? Saya waktu pegang pasien COVID, saya deket loh sama pasien COVID, semua saya dengerin paru-paru gitu ya. Tapi saya nggak pernah kena COVID dari pasien, saya bilang ya. Karena pas lagi saya pakai APD itu pakainya bener-bener rapet gitu ya. Nah bener-bener rapet itu terus kan vaksin dan kemudian lagi pokoknya lagi sehat gitu kan, jadi nggak pernah ketularan. Tapi itu ketularan COVID-nya itu dari waktu itu saya jaga malam, terus di ruangan saya pas kebetulan jaga 24 jam dan ruangan itu bekas dipakai teman saya kena COVID gitu. Akhirnya saya kan 24 jam nggak mungkin juga saya 24 jam pakai masker. Ya. Nah di ruangan tidur saya pikir saya sendiri di ruangan tidur itu saya buka masker saya gitu, dan ternyata teman saya kena COVID. Akhirnya saya ketularan COVID dari ruangan kosong. Berarti di ruangan itu tapi emang ruangan itu kurang baik sirkulasinya. Terus di ruangan itu berarti udah ada virus itu gitu kan. Nah, masuklah gitu. Jadi sebetulnya kalau pakai masker itu udah sangat baik dan sangat terproteksi. Asal maskernya satu ya, menutup bagian hidung dan mulut, tidak melorot gitu dan tidak bolong, tidak ada celah. Ya. Ya sisanya lakukanlah prokes 5M lainnya ya, karena apapun variannya pencegahannya tetap sama. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini mungkin bisa dikoreksi sekalian sama dokter kalau ini keliru. Katanya Omikron ini bisa menjadi vaksin alami dok. Oh iya, itu banyak yang bilang kayak gitu ya. Akan menjadi kayak vaksin alami kalau Anda survive. Tapi ya itu semua infeksi ke tubuh kita ya itu akan membentuk imun sistem antibodi ya kan. Nah, cuman biasanya antibodi yang dibentuk oleh penyakit asli itu biasanya tidak bisa bertahan lama gitu. Dibandingkan antibodi yang dibentuk oleh vaksin, karena vaksin itu di dalamnya ada ajuvan atau penguat imun gitu ya. Jadi dia bisa bertahan lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya kita kena COVID sekarang, tumbuh sih pasti antibodinya gitu. Tapi terus ya 6-7 bulan juga turun sih gitu ya. Akhirnya bisa kena COVID berulang-ulang gitu. Jadi tapi kita rela nggak kena after effect-nya kayak long COVID-nya. Terus belum lagi harus nularin ke kelompok-kelompok rentan di samping kita gitu ya. Itu sih sebetulnya yang harus kita pikirin juga gitu. Jadi nggak bisa pikirin diri kita sendiri aja yang kita mau sehat nggak apa-apa kalau kena juga. Nggak punya komorbid atau apa gitu ya dok ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Bagaimana suhu tubuh orang yang terkena virus COVID-19? Ukurannya itu berapa dok katanya? Oke, yang dikatakan demam itu di atas 37,5 ya. Kalau 37,3 sampai 37,5 itu kita sebut sebagai subfebris atau sumang, hangat-hangat. Tapi suhu tubuh orang normal itu di bawah 37,3. Nah, pada orang COVID yang tanpa gejala itu bisa aja tidak ada demam. Tapi dengan gejala ringan, sedang dan berat bisa ada demam. Demamnya bisa subfebris yang tadi sumang-sumang itu di atas 37,3, tapi bisa juga demam sampai tinggi 38 sekian. Oke, yang dikhawatirkan berarti yang suhu tubuhnya semakin tinggi ya dok ya? Suhu tubuh semakin semakin tinggi itu sebetulnya adalah respon tubuh untuk mematikan virus gitu kan. Itu kan respon inflamasi atau peradangan gitu. Tapi kalau orang yang tidak demam ya mungkin dia daya tahan tubuhnya cukup tinggi gitu ya.
udah berhasil mematikan virus-virus itu, ya dia juga mungkin nggak demam. Gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Nah, setelah ada Delta, kemudian juga ada Omikron, kemudian apakah nanti akan ada varian-varian baru lagi, dokter? Dan kemudian katanya apakah ini semakin berbahaya atau justru mutasinya ini semakin lemah? Yang kita harapkan mutasi itu semakin lemah, yang kita harapkan ya, tapi kita nggak pernah bisa tahu karena mutasi itu pada prinsipnya adalah cara virus bertahan. Dia juga nggak mau kalau dia nggak eksis kan, karena dia juga pengen berkembang biak gitu. Nah, dan varian-varian baru itu dibentuk kalau semakin banyak orang terinfeksi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa percuma bikin vaksin dong kalau misalnya mutasi terus, udah aja biar mutasi terus dulu, terus sampai terakhir mutasi baru bikin vaksin, itu yang nggak akan kekejar gitu. Karena kayak vaksin flu aja sampai sekarang virus flu itu terus bermutasi, makanya tiap tahun itu isi vaksin flu itu berbeda-beda gitu. Nah, untuk yang COVID sendiri juga sama, kita nggak tahu nih semakin kesana semakin ringan apa enggak. Dulu kan kita ngelihat COVID awalnya nggak apa-apa, tiba-tiba ngelihat Delta, wah berat-berat banget gitu kan. Dan padahal itu banyak yang belum divaksinasi saat kena Delta itu. Nah, saat Omikron sekarang tampak ringan karena rata-rata orang sudah pada vaksin juga gitu ya. Tapi jangan sengaja dikenain gitu, karena tadi 5 poin yang saya bilang, kenapa kita nggak lebih baik tidak kena COVID dibanding kena COVID gitu. Jangan mentang-mentang udah vaksin ya udah deh bebas gitu ya, dokter ya, karena sudah punya vaksinasi tadi ya. Oke, baik dokter. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, dok. Ciri yang paling kentara ketika kita terkena COVID itu apa sih, dok? Tiap orang beda-beda karena tadi tergantung dia kenanya OTG, ringan, sedang atau berat gitu ya. Yang pertama, saya menemukan yang paling ringan, gejala yang paling ringan hanyalah batuk, pilek gitu, kayak mirip influenza. Jadi orang-orang dengan influenza itu harus memeriksakan diri juga, jangan pikir bahwa ini lagi musim hujan, jadi ini batuk pilek biasa deh gitu. Nah itu jangan, karena kalau kita gitu mungkin di kita batuk pilek biasa nggak apa-apa, tapi kita nanti tinggal atau ketemu hari di weekend sama orang tua, tahu-tahu kita nularin mereka, kita nanti nyesel loh kayak gitu ya. Nah jadi asal ada nggak enak tenggorokan sedikit, periksain aja. Kalau sudah ada simptom, misalnya udah ada batuk gitu, tapi terus udah gitu diperiksain masih negatif, ya berarti emang negatif gitu. Tapi kalau belum ada simptom, terpapar, diperiksain negatif, itu mungkin masih inkubasi gitu. Tapi kalau udah ada demam apa segala, ya periksain, kalau negatif ya berarti bukan COVID gitu. Oke dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya, dok. Bagian tubuh mana yang paling sering terserang virus penyebab COVID-19 dan yang paling parah ketika kita terkena COVID-19 itu bagian tubuh mana katanya, dok? Oke, ya ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi virus COVID-19 itu dia stay bercokol di nasofaring. Jadi nasofaring itu adalah hubungan antara hidung sama tenggorokan. Kalau kita berenang, kadang suka keselak, terus suka ada sakit di belakang situ kan. Nah itu adalah bagian nasofaring gitu. Nah disitulah dia bertahan, makanya kenapa kita ngambil swab dari situ, ya kan. Nah tapi si virus itu bisa turun ke bawah, bisa sampai ke paru-paru gitu. Nah dan dia tidak hanya stay di paru-paru saja, kayak dia adalah penyakit sistemik gitu, jadi bisa pergi kemana aja gitu ya. Ada orang yang setelah kena COVID gitu, itu karena COVID itu terjadi penggumpalan darah gitu, ada yang bisa terjadi penggumpalan darah dengan D-dimer meningkat atau ancaman badai sitokin dengan interleukin meningkat di atas 7 gitu ya. Nah itu terjadi penggumpalan, misalnya penggumpalan di pembuluh darah otak, bisa jadi stroke. Dan saya dapat pasien yang saya seperti itu loh gitu. Nah jadi datang-datangnya udah stroke gitu ya, dia nggak tahu kalau dia COVID, ternyata kenanya stroke gitu, pas dicek COVID gitu. Atau misalnya menyumbatnya di pembuluh darah jantung kena serangan jantung gitu, padahal menyumbatnya itu karena penggumpalan darahnya gitu. Jadi bisa organ apapun yang kena gitu. Oke, tergantung lagi ya tadi ya dokter ya, apa kemudian komorbidnya, kemudian juga bagaimana penerimaan tubuh tadi balik lagi. Oke, nah dokter, kita ke pertanyaan terakhir, meskipun ini banyak juga sih dok sebetulnya ya, tapi karena terjeda waktu, nanti mungkin kita bisa sambung lagi di sesi selanjutnya ya dok ya. Ini lebih baik mana dok katanya, pakai hand sanitizer atau kita cuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun? Oke, yang paling ideal adalah mencuci air dengan tangan pakai sabun dan dengan langkah yang betul ya. Jadi langkahnya betul, bukan cuma kucuk-kucuk terus udah gitu. Itu yang paling penting wangi dok. Ya,
paling wangi. Itu pakai parfum kita. Iya. Nah, jadi paling oke itu. Tapi kan kita nggak selalu bisa menemukan tempat cuci tangan. Jadi hand sanitizer itu membantulah untuk membersihkan tangan kita, gitu ya. Tapi sebetulnya dari tangan atau barang-barang itu penularannya itu nggak terlalu besar. Cuman kecuali kita habis pegang-pegang barang, gagang pintu, gagang apa gitu, terus kita gatel hidung, megang hidung masuk dong, gitu. Yeah. Tapi kalau kitanya nggak megang-megang hidung, mulut, dan mukosa itu ya kalau dia ada di sini ya nggak akan masuk lewat kulit, masuk ke dalam gitu, enggak sih. Jadi batasi megang muka, makanya kenapa muka kita harus tutup masker. Nah ini menarik ya dok, ketika misalkan kita habis memegang mungkin fasilitas umum, lift, mungkin gagang pintu dan lain sebagainya, kita kadang-kadang nggak sadar juga ini benerin masker ya dok ya. Nah mungkin itu salah satu yang bisa menyebabkan ketika kita misalnya tetap terpapar COVID tapi kita pakai masker. Pakai masker tapi terpapar COVID bisa juga, betul. Orang sengaja masukin gitu tangannya ketik-ketik dari dalam. Iya. Tapi yang paling penting itu ventilasi lah. Ya. Oke, baik. Dokter terima kasih banyak sudah bergabung dan juga sudah banyak sekali nih edukasi kepada masyarakat tentunya. Dan yang pasti sih jangan panik ya dok, meskipun memang lonjakan COVID-19 ini kembali meningkat dan PPKM juga kembali meningkat. Terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan nih kepada pemirsa Sultan TV, silakan. Oke, jadi untuk supaya Anda tetap sehat saat ini, pertama jaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi, olahraga, tidur cukup, hidup seimbang ya antara kerja, olahraga dan semuanya ya. Jangan stres ya. Kemudian jangan lupa vaksinasi dan ajak orang-orang untuk vaksinasi dan memutus transmisi virus gitu. Itu yang harus kita kerjakan saat ini. Oke, cukup dokter. Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak dokter, sehat selalu. Dan kita berdoa juga ya, ini perlu kerjasama semuanya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya tenaga medis yang sebagai garda terdepan, tapi masyarakat juga sebetulnya garda terdepan ya dok ya, untuk sama-sama mengurangi, meminimalisasi aktivitas kegiatan di luar begitu. Sekali lagi terima kasih Dr. Meta Melvina, vaksinator Inharmony Clinic dan juga tim advokasi vaksin COVID-19 ID. Dokter, mungkin kalau misalnya pemirsa nih yang pengen janjian sama dokter, gimana dok? Oh, boleh follow Instagram saya @doktermeta. Nanti DM aja di situ ya. Oke, langsung DM saja. Dr. Meta, DOKTRMETA. Oke, melayani luar kota atau hanya Jakarta? Kalau telemedicine itu cuman kalau telemedicine untuk luar kota ya, karena kan resepnya nggak bisa ya. Kalau misalnya butuh antibiotik atau antivirus itu kan harus dokter setempat. Cuman kalau misalnya mau tanya-tanya, mau minta second opinion, luar kota juga bisa untuk telemedicine. Oke, langsung aja DM ke Dr. Meta Meta ya dokter ya? Dr. Meta. Dr. Meta. Dr. Meta. Oke, ya. langsung terus bisa ada lagi yang bagus-bagus itu untuk di follow ya. @vaksinasi itu Instagram saya. Terus saya punya juga, sama satu lagi vaksin COVID-19_ID. Itu kalau masih ragu-ragu boleh lihat-lihat di situ. Itu resmi dari tim advokasi vaksin COVID ini. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Meta Melvina. Sehat selalu dokter, tetap semangat untuk menangani COVID-19 ya dok ya. Makasih. Baik, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi ya di jam yang sama, di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Dan mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kita bacakan satu persatu ya, karena waktunya kita terpotong begitu ya. Nanti kita akan coba sambung lagi mungkin di sesi selanjutnya dengan Dr. Meta. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang Hari Ini. Besok kita kembali lagi dan nanti siang akan ada Berita Sultan. Akhir kata, saya Dea Lintaungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.